Episode 17. Bersiap menghadapi amarah. Setelah putra keempat Kaisar Mikhail, Raja Haris dan istrinya masuk, yang berikutnya masuk adalah Ronald dan Ipon. Ipon perlahan-lahan menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan emosinya, mengabaikan semua ketidaknyamanan di tubuh fisiknya. Nyawa manusia lebih penting, dia tidak boleh lemah. Kasim Arthur berkata, "Raja Ronald, permaisuri Raja Ronald, silahkan masuk." Ipon bangkit bangun mengikuti Ronald. Dia berjalan di depan, membuka tirai kemudian masuk ke dalam. Ronald berlutut di samping ranjang, Ipon berlutut di belakangnya. Dengan cepat mengeluarkan kotak obat. Kotak obat itu seketika berubah menjadi besar ketika menyentuh lantai. Ipon tidak memikirkan mengapa kotak obat itu bisa seperti itu. Dia hanya bergegas mengeluarkan obat bius dan memasukkannya ke dalam jarum suntik. Ronald yang sedang tenggelam dalam kesedihan sama sekali tidak menyadari tindakan Ipon. Dia tercekat memanggil, "Kakek." Ipon menarik tangannya. Dia berbalik tanpa sadar, memberikan tatapan jijik. Ipon langsung menyuntikkan obat bius itu ke bagian dalam tangannya. Raja Ronald terkejut, ada amarah di matanya. Ipon menarik tangannya dan menatapnya, kemudian berkata, "Kakek, cucu menantumu ini memberi hormat." Menghitung dalam hati, 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tubuh Ronald dengan lemas terjatuh, tapi kedua matanya membelalak sangat lebar. Ipon terkejut dalam diam. Ketamin dapat dengan cepat membuat orang masuk ke dalam kondisi bius dan tidak memiliki kesadaran. Tapi Raja Ronald hanya tidak bisa bergerak. Dia berusaha keras mempertahankan kesadarannya. Paduka Kaisar juga menyadari ada kejanggalan. Matanya menoleh, perlahan-lahan fokus pada Ipon. Ipon terus mengucapkan kalimat memberi penghormatan, kemudian mengeluarkan jarum suntik buatannya, melarutkan dopamin dengan air glukosa, menggulung lengan baju Kaisar, menemukan urat nadi, lalu membungkuk dan berkata di samping telinga Paduka Kaisar, "Orang tua, jangan takut, aku menyelamatkanmu." Lucky melihat Ipon mengarahkan jarum ke Paduka Kaisar. Seketika dia menggonggong. Ipon takut itu akan menarik perhatian orang luar. Dia bergegas merendahkan suaranya dan berkata, "Bantu aku akan menyelamatkan tuanmu. Pergi keluar untuk mengulur waktu." Ipon mengerti kata-kata Lucky, tapi dia tidak tahu apa Lucky bisa mengerti kata-katanya. Lucky benar-benar menyerjang keluar, berkeliaran dan melompat di luar, melompat ke atas meja, membuat kursi jatuh, dan juga melompat ke arah Ibu Suri. Semua orang merasa tidak nyaman, tapi tidak ada yang berani melakukan apapun pada Lucky di hadapan Paduka Kaisar, hanya bisa membiarkannya berbuat gila. Ronald tidak sepenuhnya terbius, dia masih melotot menatap marah pada Ipon. Kemarahan di pandangan matanya terbakar, memiliki keinginan untuk membuat Ipon hancur menjadi debu. Ipon tidak berani menatap matanya, jantungnya sudah akan melompat ke atas tenggorokannya. Dia hampir bisa memastikan bahwa jika ada orang yang melihat adegan ini, dia sudah pasti akan mati dan tidak dapat melarikan diri. Mungkin saja dia akan membuat susah keluarga dari pemilik tubuh asli ini. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit sudah berlalu. Melihat obat di jarum suntiknya sudah selesai disuntikkan, dari arah luar suara langkah kaki terdengar pelan. Ipon cemas dan berkata, "Kakek, kamu tenang saja, cucu menantumu ini pasti akan melahirkan 2 atau 3 putra untuk sang pangeran, pasti." Injeksi sudah selesai. Dia bergegas mengembalikan jarum suntik, kemudian mengambil kotak obat. Setelah kotak obat itu menjauh dari lantai, seketika menyusut menjadi kecil. Kemudian dia menyembunyikannya kembali di balik lengan bajunya. Ipon membungkuk dan berbisik di samping telinga Paduka Kaisar, "Anda akan segera sembuh. Tolong biarkan aku tetap berada di istana agar bisa lanjut memberikan obat." Ipon juga tidak peduli apa reaksi Paduka Kaisar. Dia membuka tirai kemudian keluar dengan sedih berkata, "Yang mulia terlalu sedih, dia tidak bisa berdiri."
Kasim Arthur bergegas masuk, melihat Ronald yang terduduk di tanah setengah berlutut. Tampilannya begitu sedih dan kecewa. Kaisar juga melihat sekilas, mendesah pelan. Tatapan mata yang menatap Ronald juga sedikit melembut, menyuruh orang masuk untuk membantu memapah Ronald ke aula samping untuk beristirahat. Ipon membungkuk pada Ratu dan Ibu Suri. Sebagai istri dari Ronald, dia tentu saja harus ikut dan merawatnya. Dia sudah bersiap menunggu sampai dia bangun untuk menghadapi amarahnya. Paduka Kaisar masih membutuhkan perawatan, jadi dia harus menutup mulutnya, tidak peduli dengan menggunakan metode apapun. Selain itu, dia juga tidak bisa selalu dipukuli.